Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Ardisa Nadi Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dengan materi mengidentifikasi nilai dan isi teks hikayat di kelas 10 SMA Negeri 8 Bandung. Untuk selengkapnya, selamat menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Semangat ya. Baik, alhamdulillah kalau kalian semua sehat ya, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan dalam proses kegiatan pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dipimpin oleh Kira. Silahkan Kira. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan yang lalu kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran, materinya tentang apa? Coba ada yang ingat? Anekdot. Iya, teks anekdot. Ada yang mau menjelaskan apa sih teks anekdot itu? Teks yang berupa sindiran, bukan, Bu? Ya, teks yang berupa sindiran. Strukturnya seperti apa teks anekdot itu? Strukturnya ada apa aja? Abstraksi, terus orientasi, kemudian krisis, lanjut reaksi, terus dan koda. Bagus. Nah, kemarin juga kita sudah bahas tentang kaidah kebahasaan dari teks anekdot ya. Ada apa aja kaidah kebahasaannya? Menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Nah, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Terus apa lagi? Kalimat retoris. Menggunakan kalimat retoris. Ada yang masih ingat kalimat retoris itu apa? Yang tidak perlu jawaban. Nah, kalimat yang tidak atau pertanyaan yang tidak perlu ada jawabannya ya. Kemudian apa lagi? Menggunakan konjungsi. Menggunakan konjungsi. Terus? Menggunakan kata kerja aksi dan kalimat seru. Menggunakan kata kerja aksi dan kalimat seru ya. Nah, baik, berarti kalian sudah paham ya apa itu anekdot. Nah, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Izin Ibu membagikan layar ya. Nah, hari ini kalian akan mempelajari mengidentifikasi nilai dan isi dari teks hikayat ya. Nah, sebelumnya silakan lakukan absen dulu melalui Google Classroom. Ibu sudah memposting absensi di Google Classroom. Silakan kalian cek Google Classroom-nya. Baik, nih sudah ya, tinggal 13 orang lagi yang belum mengabsen. Tolong beritahu untuk segera absen ya. Sebelum kita maju ke materi, kita akan menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu nasional. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Diharapkan kalian untuk ikut ya, sama-sama bernyanyi bersama dengan videonya. Kita bersama-sama bernyanyi ya. Tapi dengan mematikan mikrofon. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, aku
tercipta lalu menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu tuh buat kita semua ya. Coba silahkan, ada yang mau menjelaskan apa makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Menurut Mutima kan lagunya kan dari Sabang sampai Merauke teh menunjukkan bahwa Indonesia teh berpulau-pulau tapi tetap satu tujuan gitu, memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Baik, ada yang lain? Coba silahkan. Mana nih? Menjunjung nasionalisme dan cinta tanah air, Ibu. Oh, Adua, gimana Adua? Lagunya menjunjung nasionalisme dan cinta tanah air. Lagunya menjunjung tinggi nasionalisme dan cinta tanah air ya. Bagus. Berarti memang jadi lagu ini itu menggambarkan bagaimana kondisi negara kita ya. Negara kita itu luas dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kita terpisah-pisah gitu oleh lautan gitu kan ya, karena negaranya negara bentuknya kepulauan, tapi kita tetap satu bangsa, itu bangsa Indonesia gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kalian akan melakukan prates dulu ya. Ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Kalian akan melakukan prates. Prates ini dilakukan untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum dilakukan pembelajaran ya. Nah, pratesnya menggunakan media kuisis. Kemudian, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada hari ini. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD dan juga melakukan presentasi kelompok ya. Nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Baik, nah kita akan langsung saja masuk ke prates. Nah, berikut ini adalah ininya ya, tautannya akan Ibu bagikan ya di kolom pesan. Silahkan langsung akses. Formatnya nama kemudian nomor absen aja ya. Nah, ini linknya, tautannya silahkan bisa langsung diakses. Sekali lagi formatnya nama dan kemudian nomor absennya ya. Jangan takut salah ya, karena ini hanya bertujuan untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum dilakukan pembelajaran. Jadi tidak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Sudah ya, baik, akan kita mulai. Ini Lana ya, jadi posisi pertama. Coba nanti kita lihat di post testnya apakah akan Lana lagi ya yang di posisi pertama. Baik, setelah pretest kita akan melaksanakan Ibu akan menjelaskan ya kompetensi dasar yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik secara lisan maupun tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang perlu dicapai, yang pertama kalian harus mampu mengidentifikasi karakter hikayat itu seperti apa. Kemudian kalian juga harus mampu menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Selain itu, kalian juga harus mampu menjelaskan isi yang terkandung dalam hikayat. Begitu. Baik. Nah, sebelum mulai ke materinya, silakan kalian scan barcode berikut ini
atau masuk ke slido.com. Setelah masuk ke slido.com, masukkan angka 6 digit angka yang di bawah ini untuk masuk ke room Ibu ya, nih 084674. Silahkan. Nah, berikut ini Bu ada tayangan ya, ada video. Mari kita simak bersama-sama ya. Tolong disimak ceritanya ya. Hikayat Dharma Taksiyah. Wabihi nasta'in billahi ta'ala. Inilah hikayat ada seorang perempuan yang Suaranya terdengar? Ada Bu. Dengar Ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan. bernama Dharma Taksiyah, yang sangat berbuat bakti kepada suaminya yang bernama Tuan Syekh Bil Ma'ruf, yang terlalu sangat berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagipun sangat suci hatinya pada segala hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadan. Maka pada pagi-pagi hari itu, maka ia pun masuklah ke dalam khalwatnya, dan apabila hari, maka Tuan Syekh pun pulanglah ke rumah isterinya yang bernama Dharma Taksiyah. Serta Dharma Taksiyah melihat suaminya datang dari dalam khalwatnya itu. Ya, ada satu lagi video, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya, kalian berkomentar dulu. Silahkan Bambang. Bambang merasa bagaimana setelah mendengarkan video pertama ini? Alurnya sih tadi kurang terlalu jelas, Bu. Oh begitu. Bagaimana dengan A2? Coba A2. Masih kaget gitu Bu, karena pakai bahasa Melayu kan. Tapi ya 11-12 bisa pahamin karena ada yang bahasa Indonesianya juga Bu. Kayak tadi ada syekh-syekh gitu Bu, yang nyuci kaki gitu Bu, kalau nggak salah. Jadi ada kata-kata yang bisa dipahami, ada kata-kata juga yang tidak bisa dipahami ya. Baik, kita akan dengarkan satu lagi videonya ya. Disimak videonya. Melalui aplikasi yang tadi nih, bagaimana pendapatmu tentang tayangan tadi? Jadi silakan tuangkan pendapat kalian tentang video yang tadi ya, video pertama dan video kedua. Kemudian diikuti dengan namanya ya, supaya terekam jawabannya. Gitu. Silahkan. Salsabila nih. Video 1 banyak mengandung kata-kata arkais. Wih, gila. Salsabila udah ngerti nih kata-kata arkais. Ya, kemudian video 2 menggunakan bahasa sehari-hari, lebih mudah dipahami katanya. Terus ini kata Zahra, yang pertama aku kurang ngerti Bu katanya, tapi untuk yang kedua menurutku ceritanya menarik. Oke. Revalia, video pertama saya kurang memahami bahasanya, video kedua ceritanya seru dan enak didengar. Sekira videonya lebih mudah dipahami dari segi bahasa dan juga ada ilustrasinya. Itu untuk video yang kedua ya pasti. Berikutnya, apakah video ke-1 dan kedua adalah jenis karya sastra yang sama? Nah, silakan dijawab. Ayo, baru 2 orang nih yang menjawab. 2 orang, 7 orang, 9 orang, 11 orang, 13. Baik. Iya, survei membuktikan jawabannya. Ternyata 74% dari kalian menjawab video 1 dan video 2 itu beda ya. Untuk video yang kedua itu sama. Nah, hanya 26%. Sedangkan jawabannya itu sama, video ke-1 dan video kedua. Nah, untuk mengetahui jawabannya akan kita bahas ya di berikutnya. Tentang hikayat akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian, kemudian ada karakteristik, terus ada nilai-nilai hikayat, kemudian ada juga jenis hikayat ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, mungkin dari kalian ada yang sudah membaca-baca ya, apa itu hikayat. Silahkan, tadi katanya A2 udah baca, mungkin teman-teman yang lain juga udah baca, boleh. Salsabila lagi, boleh silahkan Salsabila. Dari yang sudah saya pelajari sebelumnya, hikayat adalah karya sastra lama dalam jenis prosa yang menceritakan tentang orang-orang terkenal, seperti misalnya kayak anggota keluarga kerajaan, beserta dengan kesaktian, kehebatan, dan juga kepahlawanannya. Jadi hikayat adalah
cerita Melayu lama ya yang berisi tentang kehidupan istana atau bangsawan dengan berbagai kehebatan dan kesaktian yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Jadi memang betul tadi yang sudah dijelaskan oleh Salsa ya, hikayat ini adalah cerita yang berasal dari Melayu ya. Kemudian karakteristiknya, sebelum kita maju ke karakteristik nih ya, mungkin dari kalian setelah mendengarkan video yang tadi bisa menyimpulkan nih kira-kira apa aja sih karakteristiknya dari video berdasarkan video yang tadi. Oh, kemustahilan Ibu. Nah, yang satu tadi Adwa mau bilang katanya memiliki sifat kemustahilan katanya ya, ada hal-hal yang mustahil di cerita itu. Yang lain coba. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Coba tangannya Say. Baik nih. Itu Ibu kesaktian. Lana apa Lana? Ya Bu, ada hal-hal yang saktinya. Nah, ada hal-hal yang sakti, jadi si tokoh-tokohnya itu memiliki kesaktian. Baik, Kira. Ya Bu, tadi udah disebut sama Lana. Kesaktian paling ada lagi arkais. Apa itu arkais? Bahasanya teh yang udah lampau, tapi itu yang kayak di video pertama itu. Baik, bahasanya udah lampau katanya gitu ya. Muti, apalagi Mut? Istana sentris Bu, yang bertema atau berlatar belakang kerajaan. Iya, istana sentris berlatar belakang kerajaan. Nah, kalau begitu berarti tadi sudah disebutkan ya sebagian oleh kalian juga nih. Jadi yang pertama ada kemustahilan. Nah, teks hikayat ini menceritakan hal-hal yang tidak mungkin terjadi di kejadian nyata ya. Banyak sekali hal-hal yang mustahil yang tidak mungkin terjadi diceritakan di hikayat ini. Kemudian hikayat ini bersifat anonim ya. Anonim itu berarti tidak diketahui secara jelas siapa yang menjadi pengarang, siapa yang membuat cerita tersebut. Kita akan maju ke nilai-nilai ya. Jadi nilai adalah konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang yang menjadi perhatiannya. Nah, nilai-nilai ini biasanya ada beberapa yang terkandung di dalam sebuah cerita ya. Ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, ya, nilai budaya dan lain-lain. Nah, yang pertama dulu nih kita akan bahas nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan orang lain, ya. Contohnya gotong royong, musyawarah gitu. Itu masuk ke nilai sosial. Kemudian nilai moral. Nilai moral ini adalah nilai yang berhubungan tentang baik buruknya tingkah laku kita sebagai manusia, tidak berhubungan dengan orang lain, ya. Contoh tidak berbohong, misalnya gitu. Terus apa lagi ya? Tidak mencuri, gitu. Nah itu masuk ke nilai moral. Kalau sosial mah lebih kita hubungannya dengan orang lain, itu nilai sosial. Awas bedakan ya, mana nilai sosial dengan mana nilai moral. Baik. Nah, itu adalah penjelasan tentang hikayat. Nah, sekarang kalian akan bekerja berkelompok. Kan ini ada berapa? 21 orang. Untuk kelompoknya 7 orang. Nanti Ibu akan bagi menjadi 7 orang. Kalian akan mengerjakan lembar kerja. Ibu akan menjelaskan dulu lembar kerjanya ya. Jadi, di lembar kerjanya nanti akan ada teks ya. Teks ini bisa kalian baca. Teksnya tentu saja teks hikayat ya. Itu. Nah, kalian baca, kemudian kalian analisis. Analisis apanya, Bu? Analisis karakteristik, analisis nilai-nilai yang terkandung dan analisis juga isinya. Begitu, ya. Nih, Ibu izin share screen lagi untuk memperlihatkan. Nah, silakan kalian kerjakannya di Canva ya. Nah, ini ada kelompok berapa, kemudian tuliskan nama anggotanya, kecil-kecil aja, tidak apa-apa. Nah, ini ada teksnya, nih teks hikayatnya. Kemudian kalian kerjakannya di sini. Ya, sudah Ibu sediakan tabelnya tuh, sudah disediakan. Jadi kalian tinggal menambahkan teks-teksnya di sini. Ya, jadi misalnya nih pengerjaannya gini ya. Contoh misalnya karakteristik yang tadi pertama kan kemustahilan. Nah, kemustahilan. Silakan mana bukti kalimat kemustahilannya. Kemudian apalagi? Istana sentris. Mana bukti kalimat istana sentrisnya? Dan seterusnya. Itu ya. Kita akan langsung saja untuk membagi kelompoknya. Satu kelompoknya terdiri dari 7 orang. Ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Silakan langsung masuk ke dalam breakout room masing-masing. Ini ada tautan untuk kelompok 1. Nah, itu untuk link pengerjaan kelompok 1, silakan langsung dikerjakan ya. Ibu
mau ke kelompok lain dulu untuk membagikan tautan kelompok lain ya. Halo Ibu. Ya, nah ini Ibu bagikan tautannya untuk kalian ya, kelompok 2. Nah, ya silahkan. Ini gimana guys? Lebih ke moral Bukti kalimatnya adalah oh ini kita Oke. Dan dia dalamnya menggunakan selendang untuk kembali ke Terus nanti kahyangan. pembuktian kalimatnya di paragraf ya. Kalau bisa nilai dapat Ya pemuda contoh setiap hari ia mengerjakan yang di situ. apa satu lagi tuh? Kesaktian berbeda ya. estetika. Aku share screen ya. Pembuktian kalimat. Apakah ada nilai agamanya? Ini ya guys, kan namanya menggunakan ini. Coba ke kahyangan. Yang akan presentasi pertama itu yang akan menjelaskan tentang karakteristik hikayat ya. Jadi kelompok 3 akan presentasi pertama, kemudian dilanjutkan dengan isi dulu. Isi. Siapa yang menjelaskan isi? Salsa ya, kelompoknya Salsa. Nah, Salsa kedua, setelah itu kelompok Salsa, terus yang ketiga terakhir nilai-nilai. Ya, yang akan menjelaskan nilai-nilai itu kelompok ketiga. Baik, sekarang silahkan kelompoknya A2 Lana ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini share screen Bu. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Adu Zakaria Faizi, Bambang, Omar Dika, Nazla, Silmi, Nabila, dan juga Lana. Karakteristik yang pertama ada kemustahilan. Bukti dalam kalimatnya itu di kalimat terperanjatlah Malim Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Merupakan kemustahilan karena mustahil jika ada bidadari di dunia ini. Untuk karakteristik kedua yaitu ada kesaktian. Bukti kalimatnya yaitu ada keenamnya menggunakan selendang mereka untuk terbang kembali ke kahyangan. Untuk karakteristik yang ketiga ada anonim. Buktinya anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang sebuah hikayat karena penyebaran hikayat secara lisan. Beberapa masyarakat dulu menganggap cerita dalam hikayat adalah nyata, sesuai dengan kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Bukti teks ini hanya ada di link di sini. Pokoknya ada link situ. Tidak ada penulis penjelasan. Untuk karakteristik keempat ada istana sentris. Dari teks tersebut tidak memiliki karakteristik istana sentris karena tidak berlatar kerajaan. Gitu ya di kelompok di rumah pilih badai ayat tanggapan tuan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omar, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, sekarang silahkan kelompok penampil kedua, kelompoknya Salsa, Muti, Siti, Najmi ya. Ini tolong dihentikan dulu berbagi layarnya. Nah, silakan berikan komentar untuk penampilan kelompoknya A2. Boleh, siapa yang mau memberikan komentar? Iya, silakan Deandra. Dari cara materinya sudah bagus, cuma dari cara bahasa harus lebih ditekankan intonasinya, nadanya, supaya agar bisa terdengar dengan baik juga dan enak ke kuping juga, Bu. Terima kasih sekian. Baik, terima kasih Deandra. Ada lagi yang lain mungkin yang mau mengomentari dari segi kontennya boleh ya, nggak harus. Ada Bu. Boleh, siapa tuh? Silakan. Zahra Bu, Zahra Faiza. Ya, silakan Zahra. Mungkin di bagian yang mustahilnya bisa ditambahin juga kayak misalnya si bidadarinya terbang balik ke kahyangan kan, soalnya nggak bisa terbang ya setahu aku ya. Jadi ya mungkin itu bisa ditambahin. Jadi penjelasan dari kelompok A2 sudah baik ya, sudah bagus. Tadi sudah mencantumkan setiap poin-poin karakteristik yang ada di hikayat. Tapi ada satu yang tertinggal. Apa coba? Ada yang tahu?
Satu poin karakteristik hikayat itu. Arkais kan masuk bahasa bukan Bu? Arkais ya? Iya, walaupun misalnya tidak ada ya, tapi cantumkan saja kan ada begitu. Tapi selebihnya sudah bagus, sudah baik, berarti kalian sudah memahami bagaimana karakteristik hikayat ya. Terima kasih untuk kelompoknya Adwa, Lana, terus siapa lagi tadi? Omar dan lain-lain semuanya. Tepuk tangan. Tangan dong. Untuk kelompok 1, jangan lupa perhatikan penjelasan dari kelompok 2 ya. Bila mana ada yang tidak berkenan di hati, silahkan berikan komentarnya ya. Begitu juga dengan kelompok 3, boleh memberikan komentar untuk kelompok 1 kalau misalnya ada yang tidak sependapat dengan kelompok 3 ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada bagian ini kami akan menjelaskan mengenai analisis isi hikayat. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, diantaranya Mutiara, kemudian Siti Najmi, kemudian Prisi Angela, Gavin, sama Zahra Faiza. Sama saya sendiri, Salsabila namanya Jateko. Jadi di sini kami sudah merangkum beberapa poin penting yang merupakan isi pokok dari hikayat tersebut. Yang pertama adalah Malim Deman adalah seorang yatim piatu yang giat bekerja. Dapat dibuktikan dengan kalimat yaitu setiap hari ia bekerja mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Ia bekerja membantu pamannya. Poin selanjutnya akan dijelaskan sama Siti Najmi. Oke, selanjutnya isi pokok yang kedua, Malim Deman dekat dengan seorang janda tua bernama Made Rubiah. Bukti kalimatnya, di sekitar sawah milik ibu Malim Deman itu tinggallah seorang janda, Made Rubiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Made Rubiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Faiza. Ya, untuk poin ketiga adalah Malim Deman menemukan 7 bidadari sedang mandi dan bisa dibuktikan dengan kalimat terperanjatlah Malim Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Made Rubiah. Selanjutnya akan dibaca oleh Trisi. Untuk poin yang keempat, Malim Deman mengambil salah satu selendang bidadari yang sedang mandi. Bisa dibuktikan dengan kalimat, maka dengan berjalan mengendap-endap, ia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikannya selendang itu dan ia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan boleh di stop berbagi layarnya, dihentikan dulu. Ya, baik, silahkan. Siapa yang ingin memberikan komentar? Secara keseluruhan presentasinya udah bagus karena bisa dilihat dari poin-poin yang udah diberikan, poin-poin isi pokok yang udah diberikan itu sudah dapat tergambarkan bagaimana alur ceritanya akan berjalan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompoknya Muti, Salsa, dan teman-teman yang lain ya. Tepuk tangan. Oke, mulai aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Syakira Riandra dan rekan-rekan saya ada Muhammad Dafa, Anastasia Lukmana, Revalia Maula, Akila Safa, Buliana Azahra, dan Muhammad Hendra akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dari hikayat Malim Deman yang kami ambil. Yang lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Briana. Di nilai pertama yaitu ada nilai moral. Bukti kalimatnya ada, ia pemuda yang rajin lagi giat bekerja, setiap hari ia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Ia bekerja membantu pamannya. Dan nilai setelahnya akan dibacakan oleh Revalia Maula. Yang kedua ada nilai estetika. Bukti kalimatnya, Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Selanjutnya dijelaskan oleh Dafa. Nilai ketiga yaitu nilai sosial, yang bukti kalimatnya yaitu Made Rubiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Deman ketika Malim Deman tengah menjaga tanaman paginya pada malam hari. Sekian presentasi dari kita.
Terima kasih. Ya, baik, silahkan kelompoknya A2 mau berkomentar. Kan di nilai-nilai juga ada nilai religius ya Bu atau agama tentang norma-norma gitu Bu. Dan di situ kan ada kata-kata yang berjudi dan sambung ayam kan itu dilarang ya Bu. Mungkin itu bisa menjadi nilai religius sih Bu. Karena dilarang. Iya, bagus sekali. Nih, nambah nih dari A2 katanya. Ada nilai-nilai religius di situ ya. Berarti sudah jelas ya semuanya. Jadi hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang hikayat. Nah, kalian kan sudah tahu apa itu hikayat, karakteristiknya seperti apa, kemudian bentuknya, jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan maju ke post test, mengerjakan soal yang tadi setelah kalian melakukan pembelajaran ya. Nah, ini, silakan langsung bergabung. Sekarang kita langsung mulai saja ya. Sudah semua ya, sudah selesai. Ya, Lana tergeserkan oleh Zahra nih. Posisi pertama Zahra ya, kemudian Berliana. Oke. Jadi hari ini kalian sudah mempelajari tentang hikayat ya. Apa sih hikayat itu tadi coba? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Baru juga. Aku mau jawab. Boleh, silakan. Hikayat merupakan karya sastra lama dalam bentuk prosa yang menceritakan tentang tokoh-tokoh terkenal ataupun anggota kerajaan dengan kesaktian, kehebatan, dan juga keajaiban serta kepahlawanan yang mereka miliki. Baik, bagus. Wah, lengkap sekali. Mantap ya. Coba tadi karakteristiknya Ibu mau tanya sama Anastasia. Yang pertama apa karakteristiknya? Kemustahilan bukan Bu? Iya, kemustahilan. Berikutnya Dava? Kesaktian Bu. Kesaktian, bagus. Nazla, berikutnya apa lagi? Anonim. Anonim. Revalia, apa lagi? Arkais. Arkais. Ada lagi satu lagi apa, Silmi? Ada istana apa gitu? Istana boneka. Istana sentris ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah tadi ada karakteristik, terus ada juga bentuknya, ada juga nilai-nilai ya. Kita sudah mempelajari nilai-nilai hari ini. Ada nilai apa saja? Coba Bambang. Bambang apa saja nih Bambang nilai-nilainya? Ada nilai moral. Ada nilai moral. Terus ada nilai apa lagi? Omar? Sosial. Sosial. Baik. Setelah nilai sosial ada apa lagi coba? Akila? Nilai agama. Nilai agama. Nabila ada nilai apa lagi, Nab? Nilai pendidikan. Ada nilai pendidikan. Trisi, ada nilai apa lagi Trisi? Nilai budaya. Budaya. Ada lagi satu lagi nilai apa? Estetika. Mantap, berarti sudah jelas ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang hikayat ya. Kalau begitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kalian juga dilancarkan kegiatan pembelajarannya, dilancarkan studinya di SMA 8 Bandung ya. Semoga lancar pokoknya semuanya. Nah, silakan ditutup dulu dengan doa oleh Kira. Silakan Kira. Baik teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baik berdoa sesuai kepercayaan masing-masing juga. Ya, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.